Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurholisoh, NIM saya 014212101017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Epistemologi Sosial dan Komunikasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan epistemologi menurut pemahaman Anda dan jelaskan aliran-aliran dalam epistemologi berikut. A. Aliran rasionalisme, aliran empirisme, aliran positivisme, aliran intuisionisme. Menurut saya, epistemologi adalah bagaimana orang memahami atau mengetahui. Epistemologi melahirkan beda sudut pandang atau bersikap. Kemudian yang dimaksud aliran rasionalisme adalah aliran dalam filsafat yang menekankan pentingnya akal atau rasio dalam memperoleh pengetahuan dan memahami dunia. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan deduktif, bukan hanya melalui pengalaman empiris. Kemudian, aliran empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Aliran ini menekankan pentingnya observasi, pengamatan, dan eksperimen sebagai sumber pengetahuan yang valid. Kemudian ada aliran positivisme, adalah aliran dalam filsafat yang menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengamatan empiris dalam memperoleh pengetahuan. Yang terakhir adalah ada aliran intuisionisme, adalah aliran dalam filsafat yang menekankan pentingnya intuisi atau pemahaman langsung dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada pertanyaan, jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Aliran positivisme adalah suatu aliran filsafat yang berakal pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara tradisi ilmu pengetahuan ilmu alam. Menurut aliran positivisme, pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang valid dan objektif. Kemudian, mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial? Karena menurut Comte melihat sosiologi sebagai ilmu yang dapat mengungkap hukum-hukum sosial yang objektif dan universal, seperti yang dapat ditemukan dalam fisika. Ia berharap bahwa dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat, sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya positivistik sebagaimana pendapat Karl R. Popper. Menurut Karl R. Popper berpendapat bahwa suatu teori ilmiah harus dapat diuji dan dipatahkan melalui pengamatan dan eksperimen. Jika teori tersebut bertahan setelah diuji secara kritis, maka teori tersebut dapat diterima sebagai sementara, tetapi tidak pernah benar secara mutlak. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan pengujian kebenaran dengan cara verifikasi dengan cara klasifikasi
Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran suatu pertanyaan atau hipotesis melalui pengumpulan bukti empiris yang mendukungnya. Dalam verifikasi, upaya dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis tersebut dianggap benar. Sedangkan falsifikasi adalah proses pembuktian ketidakbenaran atau kesalahan suatu pernyataan atau hipotesis. Falsifikasi melibatkan upaya untuk mencari bukti atau data yang dapat membantah atau menolak hipotesis yang diajukan. Jika suatu hipotesis berhasil difalsifikasi, artinya hipotesis tersebut dianggap salah atau tidak benar. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban era modern dan post-positivisme terhadap era modern. Berikan contoh-contoh kedua gejala peradaban tersebut. Epistemologi positivisme terhadap peradaban era modern adalah positivisme yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban era modern. Epistemologi positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek peradaban era modern, seperti kemajuan sains dan teknologi, contohnya penemuan-penemuan dalam bidang fisika, kimia, dan teknologi yang telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Epistemologi post-positivisme memiliki pengaruh terhadap era postmodern yang ditandai dengan pergeseran pandangan terhadap pengetahuan dan realitas. Post-positivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat sepenuhnya objektif dan terlepas dari konteks sosial, budaya, dan sejarah. Pengaruh ini dapat dilihat dalam beberapa gejala peradaban era postmodern, contohnya seperti gaya bangunan, style dalam berpakaian seperti memakai sepatu yang kiri berwarna merah, yang kanan berwarna kuning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.